Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NPM 1804040042, kelas SIC. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian gadai syariah atau disebut dengan RAN. Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan RAN. RAN itu menurut bahasa adalah jaminan hutang. Gadaian seperti juga dinamai al-habsu, artinya penahanan. Menurut syara, artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Definisi RAN adalah barang yang digadaikan. Rahin adalah yang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Adapun pengertian RAN menurut Imam Abu Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab mendefinisikan bahwa RAN adalah menjadikan benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar. Gadai didefinisikan sebagai transaksi antar nasabah dari lembaga gadai, yaitu nasabah menjamin sejumlah barang berharga yang dimiliki dalam rangka mendapatkan sejumlah dana sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan dan akan ditebus pada saat jatuh tempo. Sedangkan secara terminologi, gadai adalah pinjaman meminjam yang dengan menyerahkan barang dari batas waktu. Jika telah sampai waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemateri yang pertama, yaitu materi yang akan saya sampaikan tentang beberapa pengertian gadai atau yang disebut dengan rahan menurut para ahli hukum Islam. Yang pertama yaitu menurut ulama Syafi'iyah yang mendefinisikan bahwa gadai adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya. Kemudian yang kedua menurut ulama Hanabilah yang mengungkapkan bahwa gadai adalah suatu benda yang dijadikan suatu kepercayaan hutang untuk dipenuhi harganya bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya. Kemudian yang ketiga menurut ulama Malikiyah yang mana mendefinisikan bahwa gadai adalah sesuatu yang bernilai harta atau mutamawal yang diambil dari pemiliknya sebagai pengikat atas hutang yang tetap. Kemudian menurut Ahmad Azhar Bashir mengatakan bahwa gadai adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterimanya. Kemudian yang terakhir menurut Muhammad Syafi'i Antonio yang mengatakan bahwa gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat kembali atau dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Kemudian peranan dari lembaga keuangan dari kegiatan gadai tersebut adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan non-formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah darat. Kemudian dengan gadai akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah di mana mereka dapat menggunakan uang dari gadai itu untuk keperluan pendanaan modal kerja dan melaksanakan serta menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Mungkin materinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator atau materi yang selanjutnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya perkenalkan, saya Yulia Wijayanti, NPM 1804041174. Di sini saya selaku pemateri ketiga akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan karakteristik dan tujuan Pegadaian Syariah. Yang pertama, karakteristik dari Pegadaian Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti: yang pertama, tidak memungut bunga karena riba. Kemudian yang kedua, menetapkan uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan atau bagi hasil. Kemudian yang selanjutnya, tujuan Pegadaian Syariah. Adapun tujuan dari Pegadaian Syariah diantaranya, yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya melalui penyaluran uang atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian tujuan yang kedua yaitu pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya. Tujuan yang selanjutnya yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial, karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat dengan pinjaman yang berbasis bunga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Fitriani, NPM 1804040041. Di sini saya akan meneruskan materi yang keempat, yaitu yang berjudul manfaat Pegadaian Syariah. Yang pertama yaitu bagi nasabah. Yang pertama, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Yang kedua yaitu bagi perusahaan. Yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah bisa mendapat keuntungan dari pembebanan biaya admin. Yaitu pelaksanaan misi Perum Pegadaian Syariah BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Uliani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Pegadaian Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat Pegadaian Syariah. Manfaat Pegadaian Syariah itu dapat dirasakan bagi nasabah maupun perusahaan. Nah, adapun manfaat Pegadaian Syariah bagi nasabah yang pertama adalah tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dalam waktu yang cepat jika dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Lalu yang kedua adalah penafsiran nilai barang bergerak secara profesional. Dan manfaat yang terakhir adalah mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Itu adalah manfaat Pegadaian Syariah bagi nasabah. Adapun manfaat Pegadaian Syariah bagi perusahaan yang pertama adalah penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Nah, lalu yang kedua adalah penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah itu memperoleh jasa tertentu. Bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah bisa mendapatkan keuntungan dari pembiayaan admin dan biaya sewa tempat penyimpanan emas tersebut. Nah, lalu manfaat yang terakhir bagi perusahaan adalah pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai BUMN yang di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan, kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana. Nah, itulah manfaat-manfaat Bank Pegadaian Syariah bagi nasabah dan bagi perusahaan.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.